Tribuners jelang Hari Sumpah Pemuda yang ke-94, Museum Sumpah Pemuda bisa menjadi tujuan wisata untuk Anda. Selain berwisata, di tempat ini Anda juga bisa mengenang sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia silam, Tribuners. Menariknya, sejarah Museum Sumpah Pemuda ini juga menyimpan beragam fakta menarik. Dilansir dari tribuntravel.com, dari situs resmi Museum Sumpah Pemuda, gedung ini didirikan sejak abad ke-20. Gedung yang saat ini menjadi Museum Sumpah Pemuda ini dulunya merupakan rumah tinggal milik Si Kong Liang, keturunan dari Tionghoa, Tribuners. Saat itu, tahun 1908, gedung ini disewa pelajar Stovia untuk dijadikan tempat tinggal dan belajar yang dikenal dengan nama Kemensellenhuis. Ada sekira 18 mahasiswa yang pernah tinggal di gedung ini. Selain menjadi tempat belajar, gedung yang kini disebut sebagai Museum Sumpah Pemuda ini dulunya juga dikenal sebagai Gedung Keramat 106. Gedung Keramat juga disebut sebagai saksi bisu lahirnya Sumpah Pemuda, Tribuners, di mana pada tahun 1927, gedung ini digunakan sebagai organisasi pergerakan pemuda. Beberapa tokoh Agreement Study Club Bandung dan Bung Karno pun sering hadir di Gedung Keramat 106. Para tokoh dan penghuni Gedung Keramat 106 membicarakan terkait format perjuangan, Tribuners. Sejarah Gedung Museum Sumpah Pemuda juga pernah menyelenggarakan Kongres PPPI, Sekarukan dan juga Pemuda Indonesia. Dalam sejarahnya, Gedung Museum Sumpah Pemuda ini juga menjadi Sekretariat PPPI dan Sekretariat Majalah Indonesia Raja. Perjuangan, Tribuners. Sejarah Gedung Museum Sumpah Pemuda juga pernah menyelenggarakan Kongres PPPI, Sekarukan dan juga Pemuda Indonesia. Dalam sejarahnya, Gedung Museum Sumpah Pemuda ini juga menjadi Sekretariat PPPI dan Sekretariat Majalah Indonesia Raja. Sejak tahun 1927, mengingat digunakan berbagai organisasi, sejak itu Gedung Keramat 106 semula bernama Langan Siswa diberi nama Indische Clubis atau Gedung Pertemuan. Sementara itu, penamaan gedung menjadi Gedung Sumpah Pemuda dicetuskan karena menghasilkan keputusan yang lebih maju, Tribuners. Namun sejak peristiwa Sumpah Pemuda, para pelajar lulus dan meninggalkan gedung hingga gedung ini menjadi sepi penghuni. Kemudian gedung ini disewakan pada Pak Jizam pada tahun 1934 hingga 1937 dan saat itu dijadikan sebagai rumah tinggal. Tak hanya itu, setelah digunakan sebagai rumah tinggal, Museum Sumpah Pemuda dulu juga sempat dimanfaatkan untuk toko bunga dan kantor Inspektorat Bea Cukai. Hingga akhirnya pada 3 April hingga 20 Mei 1973, gedung ini mengalami pemugaran yang dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta. Kemudian Gedung Keramat 106 dijadikan museum dengan nama Gedung Sumpah Pemuda.